hormati para pemerhati desa, sahabat desa Nusantara yang saat ini sedang menyaksikan Akademi Desa. Ini beberapa contoh yang bisa dilihat kami sampaikan terkait dengan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022. Misalnya untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Karena tadi dari hasil pendataan SD di desa ternyata desanya salah satu prioritasnya adalah desanya yang warga miskinnya masih banyak, masih perlu penanganan. Karena itu penanggulangan kemiskinan melalui program penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial, yakni tadi terkait dengan BLT. Kemudian bisa juga pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel dan sebagainya. Kemudian untuk peningkatan pendapatan, ini terutama kepada warga yang produktif, yang masih usia produktif, yang bisa diberdayakan, maka antara lain bisa kita gunakan untuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan atau melalui padat karya tunai tadi. Kemudian juga bisa digunakan untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan atau meningkatkan akses layanan dasar yang sesuai dengan kewenangan desa. Antara lain bisa digunakan untuk posyandu atau pos pelayanan terpadu, kemudian pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini. Nah, tentu ini sekali lagi disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa. Kemudian juga untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah desa, karena kemiskinan salah satunya adalah dekat dengan misalnya keterisolasian, tidak mendapatkan akses yang cukup. Karena itu bisa digunakan untuk bangun jalan desa, jalan usaha tani, termasuk jembatan dan sebagainya, tentu sekali lagi sesuai dengan kewenangan yang ada desa. Kemudian di dalam pengembangan badan usaha milik desa bisa digunakan untuk pendirian BUMDes kalau desa itu memang belum mendirikan, atau BUMDesa bersama, karena ada kesamaan antara desa yang satu dengan desa yang lain, kemudian menggabungkan diri dalam yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa membentuk badan usaha milik desa bersama. Kemudian dalam bentuk ini tentu didasari dengan adanya penyertaan modal di dalam BUMDes atau BUMDesma. Juga bisa digunakan untuk penguatan permodalan. Kemudian pengembangan usaha badan usaha milik desa difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan pedesaan. Bisa saja untuk pengelolaan hutan desa, hutan adat, pengelolaan air minum, pengelolaan pariwisata desa, pengelolaan ikan, pengelolaan wisata hutan mangrove, kemudian pelatihan sentra pembenihan, misalnya pelatihan pengelolaan sampah dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh yang bisa dilakukan dalam rangka untuk pendirian dan pengembangan serta peningkatan kapasitas BUMDes dan atau BUMDesma. Kemudian dalam kegiatan usaha ekonomi produktif bisa berbentuk bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan tadi. Juga untuk pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial kalau memang desa itu berada di sekitar hutan. Kemudian bisa juga untuk bidang jasa serta usaha industri kecil atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk-produk yang dihasilkan oleh ibu rumah tangga misalnya. Juga untuk pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. Juga digunakan untuk bidang sarana prasarana pemasaran produk unggulan desa atau pedesaan, ataupun kegiatan lain untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan. Saudara-saudaraku, sahabat Desa Nusantara yang saya hormati, saya sedikit ingin memberikan contoh terkait dengan pendataan desa. Sekali lagi, saya harapkan di dalam pemetaan dan pendataan desa ini benar-benar dilakukan secara objektif agar desa punya data yang kuat, punya data yang objektif untuk sebagai salah satu referensi di dalam rangka mengembangkan desanya. Karena itu pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa itu diperlukan, karena itu dana desa juga boleh digunakan untuk pendataan tersebut.
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, ketahanan hewani dan nabati, pencegahan stunting, pengembangan desa inklusif, dan seterusnya. Kemudian untuk pembangunan lumbung pangan desa misalnya, pengelolaan pasca panen. Karena sebenarnya leluhur kita atau para orang-orang terdahulu yang di desa, mereka sebenarnya sudah akrab dengan lingkungan dan mereka sangat paham terkait dengan kalender musim yang terjadi. Karena lumbung pangan yang dilakukan desa dalam rangka untuk menghadapi musim paceklik atau musim rawan pangan. Ini perlu digairahkan kembali agar kita semua masyarakat desa memiliki ketahanan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Kemudian di dalam pengelolaan teknologi informasi, kita sekarang ini hidup di era digital. Karena itu pengelolaan sistem informasi desa berbasis aplikasi digital ini menjadi penting, termasuk di dalam rangka untuk marketing atau pemasaran produk-produk yang ada di desa. Kemudian untuk pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pengelolaan teknologi komunikasi yang untuk desa-desa yang katakanlah belum ada internet, ini juga bisa dilakukan melalui misalnya pembangunan tower untuk jaringan internet yang katakanlah skala desa, ini bisa dilakukan. Kemudian untuk stunting, ini tentu bisa digunakan untuk promosi dan promotif dan preventif pencegahan stunting melalui rumah desa sehat. Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak, misalnya untuk kesehatan ibu dan anak, konseling gizi, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial, untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui misalnya, kemudian pendidikan untuk PAUD dan bina keluarga balita. Juga untuk upaya pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi, pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa, ini dalam rangka untuk salah satu upaya untuk mengurangi beban pengeluaran tadi, sehingga kalau di pekarangan kita manfaatkan untuk menghasilkan kebutuhan kita sehari, misalnya untuk sayur, kebutuhan ikan dan sebagainya. Saya pikir ini merupakan langkah praktis dan secara sederhana bisa dilakukan oleh warga desa. Juga pemberian insentif untuk kader pembangunan desa, kader posyandu atau pendidik pada anak usia dini. Tentu ini yang akan menjadi kewenangan desa. Kemudian pengembangan desa wisata. Sahabat desa Nusantara yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan. Beberapa minggu yang lalu saya sempat mengunjungi desa yang mengembangkan desa wisatanya di tangan kepala desa yang visioner, didukung oleh lembaga desa, termasuk masyarakat, pemuda dan sebagainya. Desanya yang dulu kategori desa tertinggal, terjadi lompatan luar biasa, geliat ekonomi tumbuh, dan semua banyak yang terlibat di dalam desa wisata tersebut. Sehingga ini dana desa juga bisa digunakan untuk support itu agar geliat ekonomi yang di desa tumbuh lebih cepat. Tentu dengan situasi ini kita tetap menggunakan protokol kesehatan agar masyarakat, baik pengelolanya, masyarakat pengunjungnya, termasuk yang bekerja di lingkup desa wisata ini selalu terlindungi dari bahaya pandemi COVID tadi. Hal-hal yang bisa dilakukan antara lain juga selain untuk pembangunan dan pemanfaatan sarana prasarana desa wisata, juga untuk promosi, juga untuk pelatihan para pengelolanya, kemudian untuk kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi di desa, juga untuk pengembangan desa wisata itu sendiri. Kemudian bisa juga dilakukan untuk pengembangan desa inklusif, mulai kegiatan pelayanan dasar antara lain untuk kelompok marginal dan rentan, misalnya kelompok perempuan, lanjut usia, kemudian difabel. Ini bisa dilakukan untuk melalui pelatihan-pelatihan misalnya, untuk dikembangkan agar mereka juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, sehingga dia akan termasuk warga yang produktif.
juga untuk penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan. Maksudnya begini, kegiatan ini bisa dilakukan mulai untuk memfasilitasi musyawarah-musyawarah yang ada di desa untuk memberikan ruang bagi mereka. Juga untuk penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Kita ketahui bahwa masyarakat desa kita ini kental dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial budaya sebagai modal sosial, sebagai sarana untuk menjaga kohesi sosial di dalam masyarakat yang penuh dengan kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini perlu terus dipelihara dan dikembangkan agar kemajuan di desa tadi tidak mengoyak, tidak merusak sendi-sendi nilai-nilai tadi. Sahabat Desa Nusantara yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan, di akhir kuliah atau online Akademi Desa ini akan kami simpulkan, saya simpulkan bahwa dari apa yang sudah saya sampaikan tadi dan terkait dengan kebijakan desa, mari kita sepakati bersama bahwa dan kita pahami bersama bahwa masyarakat desa kita letakkan sebagai owner atas kepemilikan desa. Karena itu merekalah yang menentukan arah bagi desanya. Mereka harus mampu menemukan potensi desa, permasalahan, dan menemukan solusi atas setiap permasalahan yang ada.